Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alisha Ananta dengan NIM 2310932038. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal mengenai distribusi probabilitas diskrit dan juga distribusi probabilitas kontinu. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah pengecer besar membeli perangkat elektronik jenis tertentu dari produsen. Produsen tersebut menyatakan bahwa tingkat kerusakan perangkat tersebut adalah 10%. Lalu inspektur secara acak memilih 20 item dari sebuah pengiriman. Berapa probabilitas bahwa akan ada setidaknya 2 item cacat di antara 20 item tersebut? Dapat diketahui dari soal bahwa peluang kejadian suksesnya adalah 10% atau sama dengan 0,1, sedangkan peluang kejadian gagalnya adalah dilambangkan dengan Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9. Dan pada soal juga diketahui bahwa banyak percobaan atau N sama dengan 20. Lalu ditanya Fx besar sama dengan 2. Untuk menjawabnya, kita harus mencari Fx kecil dari 2 terlebih dahulu dengan menghitung kumulatif dari Fx kecil dari 2. Maka kita akan menjumlahkan dari 0,1216 ditambah 0,2701. Maka diperolehlah hasil Fx kecil dari 2-nya adalah 0,3917. Dan untuk Fx besar sama dengan 2 dapat kita peroleh dengan mengurangi 1 dikurang Fx kecil dari 2. Maka diperoleh 1 kurang 0,3917 dan diperoleh hasil akhir yaitu 0,6083. Maka probabilitas bahwa akan ada setidaknya 2 item cacat di antara 20 item tersebut adalah 0,6083 atau 60,83%. Selanjutnya, distribusi binomial ini juga dapat dicari dengan menggunakan tabel binomial di mana Fx besar sama dengan 2 sama dengan 1 kurang Fx kecil dari 1. Maka dapat dilihat dari tabel binomial ini bahwa Fx kecil dari satunya adalah bernilai 0,3917. Sehingga diperoleh Fx besar sama dengan 2 adalah 0,6083. Lalu soal yang berikutnya. Sebuah perpustakaan memiliki 30 buku yang terdiri dari 10 buku fiksi dan 20 buku non-fiksi. Seorang siswa secara acak memilih 6 buku tanpa pengembalian. Tentukan, yang pertama adalah berapakah probabilitas bahwa tepat 4 buku fiksi yang terambil, dan soal yang kedua adalah berapakah probabilitas bahwa semua buku yang terambil adalah buku non-fiksi. Dapat diketahui dari soal, N besar atau total bukunya berjumlah atau bernilai 30, lalu K atau total buku fiksinya bernilai 10, dan juga N kecil atau jumlah buku yang diambil adalah 6. Lalu ditanya Px sama dengan 4, karena di sini total buku yang diinginkan adalah 4 buku fiksi. Selanjutnya, Px sama dengan X sama dengan kombinasi K diambil X dikali kombinasi N kurang K diambil N kurang X per kombinasi N besar diambil N kecil. Maka dapat kita langsung masukkan ke dalam rumus angka-angka yang telah diketahui tadi dan diperoleh hasil akhir Px sama dengan 4 sama dengan 0,0672 atau setara dengan 6,72%. Maka probabilitas bahwa terdapat 4 buku fiksi yang terambil dari 10 buku yang diambil adalah 6,72%. Lalu pada soal yang kedua, ditanya berapakah probabilitas bahwa semua buku yang terambil adalah buku non-fiksi. Maka jika buku yang terambil adalah buku non-fiksi, X yang kita inginkan adalah 0 karena X tadi adalah buku fiksi yang diinginkan, jumlah buku fiksi yang diinginkan. Sementara pada persoalan B ini adalah buku non-fiksi, semuanya terambil. Maka Px sama dengan 0, lalu dapat kita langsung masukkan ke dalam rumus perhitungan distribusi hipergeometrik dan diperolehlah hasil akhir 0,6527 atau setara dengan 0,0653. Jadi probabilitas semua buku yang terambil adalah buku non-fiksi bernilai 6,53%. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai distribusi probabilitas kontinu. Berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, didapatkan rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 4 menit. Soal yang pertama, berapakah probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Dapat diketahui dari soal,
mu atau rata-ratanya adalah 15 menit, sementara standar deviasinya bernilai 4 menit. Kemudian ditanya fx besar sama dengan 20. Maka dapat kita menggunakan rumus z-score, yakni z sama dengan x kurang lambda per standar deviasi. Z sama dengan 20 kurang 15 per 4 sama dengan 5 per 4 sama dengan 1,25. Maka didapatkanlah Z bernilai 1,25. Peluang Z kecil dari 1,25 sama dengan 0,8944 sama dengan 1 kurang P Z kecil dari 1,25 sama dengan 1 kurang 0,8944 sama dengan 0,1056. Maka probabilitas seseorang penonton TV akan menonton lebih dari 20 menit adalah 10,56%. Selanjutnya soalan yang kedua adalah berapa probabilitas seseorang menonton TV akan menonton antara 88 menit hingga 12 menit. Untuk penyelesaiannya, kita akan meninjau di masing-masing X, di mana X-nya tuh ada 8 menit dan juga 12 menit. Lalu untuk X sama dengan 8, digunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi. Sama dengan 8 kurang 15 per 4 sama dengan min 7 per 4 sama dengan min 1,75. Untuk X sama dengan 12, Z sama dengan X kurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 12 kurang 15 per 4 sama dengan minus 3 per 4 sama dengan minus 0,75. Maka untuk peluang dari Z besar sama dengan minus 1,75 kecil sama dengan minus 0,75 diperoleh dengan mengurangi peluang Z kecil sama dengan minus 0,75 dikurang P peluang Z kecil sama dengan minus 1,75. Maka didapatkanlah hasil akhir 0,1865 atau setara dengan 18,65%. Jadi probabilitas seseorang penonton TV akan menonton antara 8 menit hingga 12 menit adalah 18,65%. Kemudian soal yang berikutnya adalah sebuah pompa air memiliki waktu antara kegagalan yang mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu antar kegagalan sebesar 8 jam. Seorang teknisi ingin menganalisis performa pompa tersebut. Berapa probabilitas bahwa pompa akan mengalami kegagalan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 6 jam? Dapat diketahui dari soal bahwa rata-ratanya bernilai 8 jam dan waktu untuk kegagalannya kurang dari atau sama dengan 6 jam, maka T-nya sama dengan 6. Ditanya Px kecil sama dengan 6. Maka dapat kita peroleh lambda sama dengan 1 per rata-rata sama dengan 1 per 8 sama dengan 0,125. Dan peluang X kecil sama dengan 6 sama dengan 1 kurang E pangkat min lambda kali T. Sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,125 kali 6 sama dengan 1 kurang E pangkat minus 0,75 sama dengan 1 kurang 0,4724 sama dengan 0,5267. Maka probabilitas pompa akan mengalami kegagalan dalam waktu kurang dari 6 jam adalah 52,67%. Sekian pembahasan soal pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.